Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Badan, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah kajian Ahad Pagi BCM Badan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kajian kita berkaitan dengan fenomena alam yang kita akan saksikan. Insyaallah akan terjadi gerhana bulan total tanggal 7 sampai dengan 8 hari Ahad Pahing sampai dengan Senin Pon, atau bertepatan dengan tanggal 15 sampai dengan 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Insyaallah saya ambilkan pembahasan kita dari kitab Zadul Mustaqni yang ditulis oleh Al-Imam Musa Al-Hajjawi. Bab sholatil kusuf, bab tentang sholat kusuf. Jadi sholatul kusuf ini pakai kaf ya. Itu kalau dalam ilmu nahwu disebut idhafatus syai' ila sababihi, mengidhafahkan sesuatu pada sebabnya. Maksudnya sholatul kusuf itu sholat yang sebabnya apa? Gerhana. Oleh sebab itu sholat ini tidak dilakukan kecuali terjadinya apa? Gerhana. Makanya disebut sholatul kusuf, itu namanya idhafatus syai' ila sababihi, mengidhafahkan sesuatu pada sebabnya. Makanya sholat kusuf itu disebut sholat yang dzatus sabab, yang memiliki apa? Sebab. Boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang atau enggak? Misalnya setelah asar terjadi gerhana matahari, boleh atau enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena punya sebab. Punya sebab. Ya misalnya contoh yang lainnya, sholat tahiyatul masjid itu sholat yang punya sebab. Kalau jenengan pergi ke masjid setelah sholat asar, sengaja niat tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau pas kebetulan kok punya kepentingan, keperluan, dan itu di masjid, boleh atau tidak? Boleh. Jadi kalau yang dimaksud tadi kan jenengan misalnya habis sholat asar pulang ke rumah, setelah itu menyengaja pergi ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kepentingannya itu setelah sholat asar dan kebetulan di masjid, itu apa? Boleh. Oleh sebab itu kalau sholat punya hak, punya sebab, diqodho atau enggak? Jenengan kelewatan atau ketinggalan gerhana, setelah gerhana selesai mengqodhoi sholat kusuf, boleh atau enggak? Tidak boleh, karena dia punya sebab dan sebabnya sudah hilang. Bagaimana hukumnya? Tusannu jama'atan wa furada. Tusannu disunatkan. Ini menurut jumhur ulama.
Jumhur ulama diantaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan sholat kusuf itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi sebagian ulama yang lain diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Dan kenapa kok wajib? Karena Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhuma wasallu, kalau engkau melihat gerhana matahari dan bulan, wasallu, dan salatlah. Fi'il apa? Fi'lul amri, kata kerja perintah. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib. Oleh sebab itu dipahami salat kusuf itu hukumnya wajib. Cuma yang wajib ain atau wajib kifayah atau wajib kifai. Itu tadi kalau menurut siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang jelas wajib, tapi wajib kan dua, wajib ain atau wajib kifayah. Banyak ulama yang mengatakan wajib kifayah. Kalau wajib ain ya susah. Tapi kalau jumhur ulama hanya sunnah, hanya apa? Sunnah. Nah, kenapa kok perintah itu dianggap sunnah? Ya karena diantaranya hadis yang menceritakan ada orang Badui yang datang kepada Nabi bertanya tentang sholat 5 waktu. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, hal aliyya ghairuha, apakah ada yang lain ya Rasulullah? La, tidak. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan sholat tatawwu. Jadi pendapat jumhur, berarti selain sholat 5 waktu tidak ada sholat yang wajib. Tapi tetap bisa dibantah Pak, namanya fikih. Itu maksudnya wajib harian. Dan sholat kusuf ini wajibnya ketika ada sebab, yaitu gerhana. Sebagaimana sholat id itu juga ada yang mengatakan wajib, tapi wajibnya tahunan kan gitu. Yang namanya fikih. Tapi yang jelas kalau jumhur ulama itu apa? Sunnah. Sunnahnya biasa atau mu'akkadah? Mu'akkadah, karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Dan hanya sekali terjadi gerhana di zaman Nabi. Itu gerhana matahari atau bulan? Gerhana matahari. Gerhana apa? Matahari. Pas kebetulan ketika itu meninggallah putra Nabi, yaitu siapa? Ibrahim. Ingkasafati syamsu limauti Ibrahim. Maka para sahabat dan orang-orang ketika itu mengomentari terjadinya fenomena alam ini, bahwasanya gerhana matahari itu dihubungkan dengan kematian Ibrahim. Sehingga muncul mitos ketika itu gerhana itu ada hubungannya dengan kematian. Dan di Jawa juga muncul mitos ya. Di antaranya mitos apa Pak Bu? Gerhana itu terjadinya karena dimakan Betorokolo, jiwa raksasa yang doyan ulen. Sehingga ibu-ibunya pada mentongi ya Bapak, nabe lesung ya. Lesung, ompreng, apalagi Bu. Pokoknya bikin rame. Biar apa? Betorokolonya terusik, terganggu, akhirnya apa? Kayak si gawangan. Bulane. Itu mitos yang berkaitan dengan Betorokolo. Kemudian ada mitos berkaitan dengan ibu hamil. Kalau ibu hamil nggak boleh apa? Suruh liwet, nggak boleh keluar rumah, nanti mengakibatkan apa? Anaknya cacat, suruh mandi sisiran di luar rumah dan seterusnya ya. Itu beberapa mitos yang berkaitan dengan ibu hamil ketika terjadinya Pak, gerhana. Yang menarik, ada ramalan Jawa juga yang berkaitan dengan gerhana kalau terjadi di sasi mulut. Itu berkaitan dengan kepemimpinan atau
pemerintahan, akan terjadi pergantian pemimpin. Kemudian rakyat pemerintah sedih gitu. Enggak berarti. Malah enggak Pak ya. Enggak jadi diwakilkan ya. Ganti Prabowo. Kok pas Pak ya. Jadi pemerintah sedih minta dukungan pada rakyat. DPR kan sedih sekarang meskipun habis joget-joget dapat apa tunjangan yang apa Pak fantastis ya, rumah dan seterusnya 50 juta. 50 juta itu kecil, itu belum yang lainnya gitu. 98. Kok pas Pak ya. Tapi kita sebagai umat Islam ya nggak boleh itu kebetulan saja. Sebagaimana gerhana matahari juga kebetulan terjadi ketika Ibrahim putranya Nabi apa? Meninggal. Oleh sebab itu sama Nabi di kantor. Setelah selesai melakukan sholat, Nabi khutbah dan mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, maksudnya kematian pemimpin, wala li hayatihi atau lahirnya seorang pemimpin putra mahkota atau seterusnya ya. Ini artinya Nabi menolak mitos-mitos yang berkembang yang dikaitkan dengan apa? Gerhana bulan, dan itu bisa dikaji secara saintifik. Tusannu disunatkan sholat gerhana jamaatan dengan berjamaah, wa furada dan juga boleh sendirian. Jadi sholat gerhana itu boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga dilakukan secara apa? Sendirian. Sama istri di rumah bisa ya? Bisa Pak. Tapi secara berjamaah dan sendirian mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Berjamaah. Kenapa kok berjamaah? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi itu. Terus berjamaah mana yang lebih baik? Di masjid, di tanah lapang atau di rumah? Di masjid, karena hadisnya Nabi itu tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian Nabi pergi ke masjid gitu. Meskipun di maklumat kita Pak, selain di masjid juga boleh di tanah lapang. Sebenarnya saya belum menemukan dalil di tanah lapang itu apa. Mungkin maksudnya syiar aja. Ini kan baca di maklumat yang ada di medsos itu. Dilaksanakan di masjid atau tanah lapang. Masa gitu Pak, ya hasilnya. Ya kalau sholat Idul Fitri itu Idul Adha memang di tanah lapang. Tapi kalau gerhana hadisnya kan di masjid dan hanya sekali saja. Kejadiannya di zaman Nabi. Wa furada dan juga boleh dilakukan secara sendirian. Artinya berjamaah tidak menjadi syarat sahnya sholat apa? Gerhana. Sholat yang disyaratkan harus berjamaah itu sholat apa? Sholat apa Bu? Ini isun jawab langsung isun boleh. Halo Bu. Sholat Jumat Bu. Selain sholat Jumat tidak disyaratkan berjamaah, artinya sah dilakukan sendirian. Tapi kalau jenengan sholat berjamaah, sholatnya Jumat nggak sah. Soalnya sholat Jumat kan ada khutbahnya. Masa jenengan khutbah sendiri? Dengarkan sendirilah. Kalau sholat gerhana dilakukan secara furada, apakah ada khutbahnya? Ngutbah awake dhewe Pak ya. Tiba ngutbah wong liya kan sekali-kali apa? Ngutbah awake dhewe, kowe sadar.
Tapi kan maksud khutbah itu kan memberikan nasihat kepada orang lain. Oleh sebab itu yang nggak ada khutbahnya. Idza kasafa ahadun nayyirain, ketika terjadi gerhana salah satu dua penyinar, maksudnya matahari atau bulan. Kalau matahari disebut kusuf, kalau pakai kaf ya. Kalau bulan disebut apa? Khusuf, pakai kha. Jadi kalau sholatul kusuf itu gerhana matahari. Kalau sholatul khusuf gerhana apa? Bulan. Dan insya Allah September ini kan, besok ini gerhana apa? Bulan total. Kalau gerhana bulan itu berarti bagaimana itu terjadinya? Kan gerhana itu bisa dikaji secara saintifik, tidak ada hubungannya dengan mitos Bathara Kala tadi kan. Nah, kalau gerhana bulan berarti matahari ada di sebelah mana Pak Bu? Bulan. Di timur atau di barat? Di barat secara umum. Bulannya di timur, kemudian dihalangi bumi berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kalau matahari, bumi, bulan di satu garis yang lurus disebut gerhana bulan apa? Total. Kalau bumi menghalangi sebagian bulan saja disebut gerhana bulan parsial. Kalau bulan hanya redup saja, sebenarnya tidak dihalangi bumi, tapi di wilayah panumbra, maka disebut apa? Gerhana bulan panumbra. Oleh sebab itu gerhana bulan itu ada 3: panumbra, parsial atau sebagian, dan total. Itu 3 itu ya. Panumbra, parsial, dan total. Dan gerhana bulan itu terjadinya tanggal berapa Pak Bu? 14-15 itu yang disebut dengan gerhana bulan apa? Purnama. Sehingga kaidahnya al-khusufu la yakunu illa fi iddalil qamar. Al-khusufu la yakunu illa fi iddalil qamar. Terjadinya gerhana bulan itu tidak mungkin terjadi kecuali di bulan purnama, 14 atau 15. Kalau matahari terjadi tanggal berapa Pak Bu? Enggak tentu. Kalau matahari pasti di akhir bulan. Di akhir apa? Bulan. Dan posisinya pasti matahari dan bulan berdekatan. Itu tidak mungkin terjadi kecuali di akhir bulan. Oleh sebab itu gerhana matahari terjadi tanggal 28 atau 29. Itu kaidahnya ya. Dan kalau gerhana bulan tadi 3: panumbra, parsial, dan total. Nanti jenengan bisa lihat di maklumatnya ya. Kalau dimulainya panumbra itu 22 pukul 22 berapa Pak? Coba dilihat kan, saya nggak hafal. 28 kalau nggak salah. Iya. Ya betul. Kalau gerhana bulan parsial kan fase urutannya kan panumbra, parsial, baru total gitu Pak. Ini penting, terutama bagi jenengan yang takmir. Jangan salah mengumumkan, jadi bahaya. Kan panumbra itu 22 28. Kalau parsial 23 27 sekian detik. Berapa detik Pak? 9 detik. Betul? Iya betul. Dimulainya sholat gerhana kapan Pak Bu? Iya, maksudnya gerhana panumbra sudah boleh, atau parsial sudah boleh, atau nunggu yang total? Kalau panumbra boleh.
Boleh Pak, kenapa kok boleh? Sudah mulai. Panumbra itu sebenarnya gerhana atau enggak? Iya, maksud tapi kan matahari, bumi, bulan, tapi bulannya itu di wilayah panumbra. Dia nggak ada yang gribis, nggak ada yang dimakan Bathara Kala sebenarnya. Hanya sinarnya apa? Redup. Kalau parsial, makanya kan gribis setengah Pak, dimakan Bathara Kala tadi kan. Kalau total, Bathara Kalanya lahap makan bulan. Kalau panumbra itu hanya sinarnya redup, tidak apa? Tidak gribis atau kalong. Kalong itu dalam penglihatan kita sebenarnya enggak hilang, Pak. Makanya dalam fikih ulama dulu mendefinisikan gerhana itu apa? Zahabu dhawi al-qamar. Ini kalau gerhana bulan ya. Hilangnya sinar bulan. Sebenarnya hilang atau enggak? Enggak, hanya tertutup yang betul ihtijab dhawi al-qamar, tertutupnya sinar bulan. Kalau ini kan kita bicara gerhana bulan, berarti hanya tertutupnya sinar bulan. Meskipun kita tahu juga bulan itu tidak punya sumber cahaya. Makanya Al-Quran bilang huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Bulan itu disebut nur. Nur itu cahaya. Ilustrasinya bagaimana Pak Bu? Kalau jenengan punya cermin, jenengan taruh di samping lampu, cerminnya mengeluarkan cahaya atau enggak? Iya, mantul. Tapi apakah cahayanya sendiri? Tidak. Nah itu gambaran cahaya apa? Bulan. Makanya Al-Quran mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Artinya bulan itu enggak punya cahaya. Cahaya itu berasal dari pantulan sinar apa? Matahari. Ya, kembali ke tadi. Kalau panumbra sudah boleh dimulai atau belum, Pak? Jalan itu mulai sebagian. Ini penting. Dengan flyer yang beredar di Muhammadiyah itu hati-hati, Pak. Ada yang saya baca itu ada pukul 22.30. Itu berarti gerhana apa, Pak? Gerhana apa? Enggak masuknya sebut jenengan 3. 22.30. Panumbra sudah bisa dimulai, Pak Bu? Belum. Gerhana panumbra itu belum bisa dimulai sholat, karena gerhana panumbra itu susah untuk kita bedakan ini gerhana atau tidak. Yang jelas sinar bulan hanya redup. Nabi bilang fa idza ra'aitumuhuma, kalau engkau melihat keduanya, berarti secara kasat mata kalau di zaman Nabi harus kita lihat nek wong Jawa enek Bathara Kala sing gribisi. Kalau enggak kan berarti belum disebut apa, Pak? Karena panumbra itu enggak ada yang terpotong atau cuil, Pak. Oleh sebab itu belum, atau kalau gerhana panumbra tidak dianjurkan untuk sholat. Berarti mulainya apa? Parsial atau total. Kalau parsial pukul berapa tadi? 23.27. Ya anggaplah setengah 12. Parsial itu bahasa sebagian itu. Iya, parsial itu sebagian. Makanya kalau fikih itu bahasanya bagus, Pak. Zahabu dhawil qamar au ba'duhu kalau sebagian itu berarti parsial. Ba'duhu kan ba'dun kan sebagian. Parsial itu sebagian ya, Pak. Kalau total mulai
00.30 30 Pak ya. Puncaknya 01 berapa Pak? Berapa? Berapa? 11.47. Berapa? 11. 1.11.47. 1.11.47. Nah, sekarang yang berakhirnya parsial itu pukul 3 kurang 4 menit. Ya gampangannya jam 3 kurang 5 menit. Berarti kalau jenengan mau melakukan setengah 12 ini untuk memudahkan. Kemudian jam 3 kurang 5 menit yaitu berakhirnya untuk memudahkan, enggak persisnya kan tadi 23 2 apa? 27. Itu ya. Mulainya kemudian 02 56 Pak ya. 56. Nah, itu tentang gerhana bulan mulai panumbra, parsial dan total. Tapi yang kita mulai dianjurkan untuk sholat ketika apa? Parsial. Makanya penting gitu melihat maklumat itu. Meskipun saya tahu sebagian dan nggak hanya satu Pak. Dari Masjid Muhammadiyah nggak usah saya sebut ya. Sayang mereka nggak ikut ngaji tarjih. Pukul 10:30 sudah mau dimulai Pak. Itu persiapannya atau mulainya Pak? Oh persiapan ya. Berarti nunggu 1 jam itu Pak. 11:30 baru dimulai. Oh gitu. Rakaat ini 2 rakaat. Berarti sholat gerhana itu 2 rakaat. Tapi apakah hanya 2 rakaat sebagaimana lumrahnya sholat? Tidak. Tidak ya. Karena ada tambahan rukuk dan berdiri. Dalam 1 rakaat itu ada 2 kali rukuk, 2 kali berdiri. Berapa sujud Pak Bu? Berapa Bu? 2 kali. Karena ini 2 rakaat berarti jumlah total ya rukuknya ada 4, berdirinya 4, kemudian sujudnya 4. Rakaataini 2 rakaat. Terus ada adzan dan qomat atau enggak? Enggak ada. Ada as-shalatu jami'ah? Ada atau enggak Pak? Enggak ada ya. Jenengan ada as-shalatu jami'ah atau enggak Bu? Orang Muhammadiyah sudah alergi as-shalatu jami'ah. Soalnya kalau di masyarakat sholat Id itu ada as-shalatu jami'ah. Tarawih ada as-shalatu jami'ah. Kemudian apa? Ganti monggo. Ganti monggo dimulai. Itu logikanya Ustaz Abdul Somad Pak. Orang membid'ahkan as-shalatu jami'ah. Kalau takmir mengumumkan Bapak Ibu mari kita mulai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah itu enggak sama dengan as-shalatu jami'ah? Tapi sebenarnya beda Pak. Kalau jenengan monggo itu kan jenengan nilai itu ada turunannya dari Nabi atau sekedar ajakan. Tapi kalau jenengan as-shalatu jami'ah jenengan pahami ini sunnah Nabi atau enggak? Ini beda Pak. Mungkin kita perdebatannya kan di sini loh. Ya kayak Muhammadiyah sering dituduh Muhammadiyah itu tidak mendukung tentang dalil kesunahnya maulid. Tidak mendukung dalil kesunahan Pak. Berarti kalau merayakan maulid itu termasuk sunnah Nabi. Tapi Muhammadiyah milatannya dilakoni kok maulid dianggap nggak ada dalil kesunahan. Perdebatannya kan bukan di situ. Mau milad itu perkara dunia, maulid itu perkara agama. Nek jenengan anggap sunnah kan harus ada dalilnya, kan nggak ada dalil yang memerintahkan. Oleh sebab itu maulid itu boleh dilakukan ketika dimasukkan ke muamalat duniawiyah, kan gitu perdebatannya.
Kembali ke tadi ya. Di hadis yang ada di Bulughul Maram, hadis Aisyah, Nabi itu ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Nabi menyerukan Nabi itu memerintahkan seseorang untuk menyerukan apa? As-salatu jami'ah. Boleh dibaca as-salatu jami'ah mubtada khobar. Mubtada khobar berarti marfu atau dhammah. Bisa juga baca as-salata jami'atan atau jami'ah atau jami'ah. As-salata apa? Jami'ah. Itu yang pertama mansub fathah disebut idra. Kemudian yang kedua hal. Mansub fathah. Dua-duanya boleh Pak. Mau dibaca as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, enggak usah diperdebatkan. Berdebat podo ngayal, podo gak paham kan yo. Gak ilmu kan ya. Kalau sholat gerhana berarti ada kesunahan as-sholatu jami'ah. Boleh yang menyerukan muadzin ketika ngasih pengumuman Pak, ngajak masyarakat itu as-sholatu jami'ah terus diumumkan, boleh juga. Atau misalnya imamnya imamnya yang mengucapkan, sehingga dalam tarjih itu imam memulai dengan seruan as-sholatu jami'ah. As-sholatu apa? Jami'ah. Tapi selain itu tidak ada apa? Anjuran. Selain sholat apa? Khusuf. Yaqra'u fil ula jahran ba'dal fatihati suratan tawilatan. Membaca di rakaat pertama jahar setelah al-fatihah surat yang panjang. Jadi tata caranya bagaimana? Allahu akbar takbiratul ihram, baca doa iftitah. Setelah itu baca al-fatihah jahran atau sirran Pak? Jahran. Baik gerhana matahari atau bulan. Dalam tarjih gitu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i kalau gerhana bulan itu jahar, kalau gerhana matahari sir. Wal jahru fi qira'atil kusufi liqamarin wasiru fil kusufi. Itu saya masih ingat. Membaca jahar dalam gerhana matahari dan membaca pelan dalam gerhana apa? Membaca jahar dalam gerhana bulan dan membaca sir dalam gerhana apa? Matahari. Karena bulan itu sholat malam jahar. Kalau matahari sholat siang berarti apa? Sir. Tapi di hadis Aisyah Nabi itu jaharo bi qiraati fi sholatil kusuf. Nabi itu menjaharkan bacaannya dalam sholat kusuf. Berarti apa? Matahari. Oleh sebab itu ditarjih baik gerhana matahari atau bulan apa Pak? Jahar. Suratan tawilatan, surat yang panjang. Surat yang panjang itu kalau di hadis yang ada di Bulughul Maram ya, hadis Ibnu Abbas itu nahwan min suratil Baqarah, sebagaimana surah Al-Baqarah. Tapi min ghairi ta'yin Pak, tidak harus surat Al-Baqarah, pokoknya panjang. Di kampung surat Al-Baqarah ya lari semuanya. Gak dibaleni neh bari. Suratan tawilatan, tsumma yarka'u. Artinya tadi yang penting panjang. Yang penting apa? Panjang, maju sampai mau kulhu terus ina atau ina. Ya yang agak pantas lah, meskipun hanya sabi bisma atau hal adakah hadithul ghasyiyah. Tsumma yarka'u tawilan, terus Allahu akbar rukuk yang panjang. Dalam mazhab Syafi'i kira-kira 100 ayat. Itu enggak harus itu. Min ghairi takdir, yang penting panjang saja. Subhana rabbiyal azim dengan ulang-ulang. Tidak hanya 3 kali. Pokoknya yang penting dianggap panjang gitu, lama. Atau ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu. Atau subuhun kudus rabbul malaikati
waru. Tsumma yarfa'u, kemudian bangkit. Itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu sedekap terus baca Al-Fatihah. Enggak sujud Bu ya. Jangan sampai jenengan malah sujud itu. Terus wa yusammi wa yuhammidu tsumma yaqra'ul Fatihata wa suratan tawilatan dunal ula. Terus baca Al-Fatihah tapi lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Baca Al-Fatihah kemudian surat lebih pendek dari yang pertama. Kalau dalam mazhab Syafi'i digambarkan yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran. Yang enggak harus itulah, enggak harus itu. Tsumma yarka'u fayutilu, terus rukuk kemudian lama juga. Wa wadunal awal, tapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i kalau rukuk yang pertama itu 100 ayat kira-kira, yang kedua itu 80, yang ketiga 70, yang keempat 50. Kalau suratnya itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah. Wis gak iso betul-betul. Enggak harus itu kan hanya gambaran aja, Pak. Yang penting lama, tapi yang penting jangan kulhu atau ina atau ina. Tsumma yarfa'u tsumma yasjudu sajdataini tawilatain. Terus rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud lama atau enggak, Pak? Tidak. Sujudnya lama. Yang tidak lama itu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dilamakan juga, tapi perdebatan. Tapi yang jelas sunnah yang dipanjangkan itu berdiri, rukuk, sama sujud. Kalau sudah ini berarti dapat 1 rakaat. Rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama, sehingga kita simpulkan dalam 2 rakaat ada 4 kali rukuk, 4 kali berdiri, 4 kali sujud. Itu ya. Setelah itu khutbahnya 2 kali atau sekali? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah qaddim ala fardin biwaqtin wasi'ah. Khutbahnya 2 kali sebagaimana khutbah Jumat. Tapi kalau tarjih karena enggak ada keterangan berapa kali Nabi khutbah, cukup sekali. Berarti sekali khutbah. Yang terakhir sebelum saya tutup, kalau jenengan masbuk gimana itu? Gimana Bu? Balik mulai atau kalau masbuk rukuk yang pertama imam sudah mengangkat kepalanya ya. Berarti kan jenengan ketinggalan. Nanti setelah imam salam jenengan sempurnakan 1 rakaat. Ya berarti ada apa, Pak? Ada rukuk, ada sujud. Tapi kalau jenengan masbuknya di rukuk yang kedua, mulai ya. Nanti kalau imam sudah salam, jenengan menambahi 2 rakaat. Rakaat pertama rukuk saja nggak pakai sujud. Kemudian rakaat kedua pakai sujud. Bisa dibagi ya? Antara 1 rakaat dan 2 rakaat. Mungkin itu saja kajian kita. Nggak ada pertanyaan untuk hari ini. Daripada tanya yang enggak gitu. Khutbahnya, misalnya tidak dapat jamaahnya 2 dan istrinya di masjid 2 pakai khutbah terkait. Ya kalau ada jamaahnya khutbah. Itu. Dengan istri khutbah, meskipun istrinya bilang aku orang andel. Wong duit blonjo atau ditambahi. Tetap khutbah. Malah di demo, Pak ya. Nah, itu khutbahnya kalau jemaah ya tetap sunnahnya khutbah meskipun sama istri, Pak. Tapi kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, karena khutbahnya sunnah bukan sebagaimana khutbah Jumat.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.